Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Kirani dari kelas 3C dengan NIM 2011290082 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis morfem. Baiklah, yang pertama yaitu morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangunan kalimat. Misalnya, saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau kata-kata. Meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Baik, yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain. Untuk membentuk ujaran misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks atau klitik. Morfem unik atau akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Adapun contoh morfem terikat yang berupa afiks yaitu me, kan, an. Yang kedua, contoh morfem terikat yang berupa klitik ku, mu, atau nya. Contoh morfem terikat yang berupa morfem dasar terikat yaitu juang, tamu, gurau. Baik, yang ketiga yaitu morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak berbagi. Contohnya lari, pergi, angkatan, atau lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak berbagi atau terpisah. Yang keempat yaitu morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya morfem ke sama an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antaranya adalah ke, dan an. Dan unsur lain misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada ke an adalah satu morfem meskipun terpisah. Yang kelima yaitu morfem leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya yaitu ikan, ku, jalan, duih, rumah, buku, dan mu. Yang berikutnya yaitu morfem unik. Morfem unik merupakan morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan kata tertentu di dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, morfem prakategoria. Seperti ini lazim disebut bentuk prakategorial. Lihat pada tahun 1978. Sehubungan istilah di atas menurut konser Verhaar 1978, bentuk-bentuk seperti baca, tulis, dan tenaga juga termasuk bentuk prakategorial. Karena bentuk-bentuk tersebut baru merupakan pangkal kata.
sehingga baru bisa muncul dalam pertuturan sesudah mengalami proses morfologi. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dalam fonem segmental atau dapat dibagi. Contohnya, morfem yaitu meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau M-E-C-A. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi jenis-jenis morfem. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.